Prodi PGSD. Di sini saya akan bercerita tentang cerita rakyat yang berjudul Asal Usul Nama Desa Mekarijaya. Hari mulai gelap, sang surya meninggalkan tempatnya. Suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak, menambah sunyi tempat tersebut. Malam tambah larut, suasana semakin sunyi, suara jangkrik makin keras. Ditambah lagi suara burung hantu dan suara burung-burung lainnya yang menambah sunyi malam. Kimanjaya dan Kimundesa keduanya sedang mempersiapkannya dari dunia ini. Gumam Kimanjaya di dalam hatinya. Kimundesa, aku serahkan kepada Yang Maha Kuasa apapun yang akan terjadi di pertandingan besok. Gumam Kimundesa. Keduanya terlelap dalam gelapnya malam. Keesokan harinya, hari mulai pagi. Suara ayam jago sudah terdengar seolah memberitahu kepada manusia bahwa hari mulai pagi. Sang surya mulai menampakkan ke permukaan melalui sela-sela dedaunan yang terpancar. Sinar yang indah terasa sejuk di pagi hari karena rimbunnya akan di sekitar daerah Ciatui. Terdengar menyambut pagi hari. Sementara Kimanjaya dan Kimundesa sudah terbangun dari tidurnya. Keduanya sedang mempersiapkan untuk pertarungan yang akan dilakukan di hari ini. Hari yang ditunggu Kimanjaya dan Kimundesa pun tiba. Hari di mana pertarungan keduanya dilakukan. Adu jajatan ilmu kanuragan untuk menentukan siapa yang paling jago dan sakti di antara keduanya. Kimanjaya mulai berangkat ke tempat pertarungan yang telah ditentukan. Kimanjaya mulai berangkat ke tempat pertarungan yang telah ditentukan, yaitu di perbatasan daerah kekuasaan mereka, yaitu di Gunung Jaya dan lembah hutan tempat tinggal mereka. Dengan gagahnya, Kimanjaya berjalan menuju tempat pertarungan. Sesampainya di sana, Kimundesa belum ada di tempat pertarungan. Kemana Kimundesa? Belum nyampe juga. Apakah dia takut dengan kehebatanku dan mengaku kalah? Hohoho. Tak lama kemudian datanglah Kimundesa ke tempat pertarungan tersebut. Akhirnya datang juga kau, Kimundesa. Aku kira kau tidak akan datang dan mengaku kalah. Aku akan datang karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan banyak omong kau, Kimundesa. Mari kita buktikan siapa yang paling kuat di antara kita. Pukulan Kimanjaya tepat mengenai muka Kimundesa. Kimundesa pun tertawa. Hohoho, mampus kau Kimundesa, hanya segini kemampuanmu. Kimanjaya tidak memberi kesempatan berbicara kepada Kimundesa. Kimanjaya langsung menyerang Kimundesa. Dan Kimanjaya terus memukul dengan pukulan-pukulannya. Kimundesa tidak tinggal diam dan membalas kembali pukulan Kimanjaya. Aku tak akan menyerah. Kimanjaya langsung menghujam pukulan ke Kimundesa. Mereka saling mengalahkan satu sama lain. Diperkirakan sudah berjam-jam mereka bertarung, tidak ada yang menang. Kimanjaya ingin mengalahkan Kimundesa. Akhirnya pukulan Kimundesa tepat menghujam dada Kimanjaya. Kimanjaya pun terus sungkur, namun dengan gagahnya Kimanjaya bangun kembali dan menghujam muka Kimundesa dengan pukulan. Kimundesa pun membalas kembali pukulan Kimanjaya. Akhirnya Kimanjaya terpojok di pertengahan pertarungan. Kimanjaya berkata, sepertinya saya akan kalah oleh Kimundesa. Akhirnya Kimanjaya berhenti menghujam Kimundesa dengan pukulannya. Pertarungan pun terhenti. Aku tahu kita sama-sama kuat Kimundesa dan tidak akan ada yang kalah di antara kita. Untuk itu bagaimana kalau kita berdamai?
Aku tidak pernah menginginkan pertikaian ini, Kimanjaya. Dari dulu aku tidak menginginkan kita berselisih. Oke, kalau begitu, mulai sekarang kita berdamai. Tidak pikir panjang, Kimundesa menyetujui perdamaian di antara mereka berdua. Kalau begitu, nanti malam aku undang kau ke rumahku untuk berpesta merayakan perdamaian kita. Dan tidak pikir panjang dan tidak mempunyai prasangka apapun, akhirnya Kimundesa menyetujui pertemuan nanti malam sebagai bentuk perdamaian di antara mereka. Akhirnya mereka pun kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Kimanjaya kembali ke Gunung Jaya tempat tinggalnya dan langsung mempersiapkan pesta pertemanan mereka nanti malam. Ternyata Kimanjaya tidak berubah. Ia masih menginginkan kemenangan atas Kimundesa. Persetujuan perdamaian hanya tipu muslihat saja, karena Kimanjaya sebenarnya sudah merasakan akan kekalahan dirinya pada pertarungan tadi. Kimundesa justru berpikir bahwa Kimanjaya benar-benar telah berubah dan tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Kimanjaya. Kimanjaya telah merencanakan pun kepada Kimanjaya. Kimanjaya telah merencanakan rencana jahat untuk melenyapkan Kimundesa. Untuk melenyapkan, memiliki ide licik untuk mengalahkan Kimundesa. Ide licik yang dilakukan oleh Kimanjaya yaitu dengan memasukkan keris ke dalam bumbung di tempat air minum. Pada zaman dahulu, minum tidak menggunakan gelas. Pada zaman dahulu, minum tidak menggunakan gelas, tetapi tempat minum yang terbuat dari bambu yang berukuran kira-kira setengah meter. Malam pun telah tiba. Langit terlihat hitam, hanya ada beberapa bintang yang terlihat. Di wilayah hutan hanya terdengar suara jangkrik. Malam semakin larut, saatnya Kimundesa pergi ke rumah Kimanjaya untuk berpesta, untuk merayakan perdamaian mereka. Tidak begitu lama, Kimundesa langsung pergi untuk memenuhi undangan Kimanjaya. Karena tidak memiliki perasaan curiga sedikit pun, Kimundesa pergi seorang diri. Hanya kicak-kicak yang menemani sepanjang perjalanannya menuju rumah Kimanjaya. Tak lama kemudian sampailah Kimundesa di rumah Kimanjaya. Akhirnya kau datang juga, Kimundesa. Iya, karena aku sudah janji, maka aku datang ke rumahmu. Ayo kita duduk untuk merayakan perdamaian kita. Pada saat itulah Kimanjaya melancarkan aksinya untuk melenyapkan Kimundesa. Hanya dialah jawara yang sakti di daerah itu. Dengan hati-hati agar Kimundesa tidak menaruh curiga dengan siasatnya, Kimanjaya membawa kedua bumbung tempat minum itu kepada Kimundesa. Kimanjaya membawa kedua bumbung tempat minum itu. Mari minum sebagai tanda perdamaian kita. Kemudian Kimanjaya memberikan bumbung yang berisi air tersebut. Terima kasih. Minum. Lalu Kimundesa minum air dalam bumbung yang sudah ditaruh keris oleh Kimanjaya. Tak lama kemudian Kimundesa pun tewas seketika. Hohohoho, akhirnya kau mati juga, Kimundesa. Kau kira aku akan menyerah begitu saja? Tidak mungkin, Kimundesa. Akhirnya sekarang hanya aku jawara tersakti di daerah ini. Tidak ada yang dapat mengalahkan aku. Akulah Kimanjaya. Nama desa Mekarjaya, kecamatan Cikedal, diambil dari cerita Kimanjaya dan Kimundesa yang tinggal di daerah Gunung Jaya dan Lembah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hal positif yang bisa kita dapat ambil dari cerita rakyat
asal usul nama desa Mekarjaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum